kocht in meinem Herzen. Tod, was hat zerbrochen? Tod, mich her. Fühlt nicht durch dich, sondern so Todesschmerzen. Sondern so Todesschmerzen. So bist du da, Tochter nimmermehr. So bist du da, Tochter Ya, tuntutan KPK itu menggambarkan 3 hal. Yang pertama sudah pasti terlalu rendah. Yang kedua, menghina keadilan masyarakat. Yang ketiga, melukai hati para korban korupsi bansos. Bagi ICW, hukuman yang pantas dijatuhkan terhadap mantan Menteri Sosial tersebut adalah pidana penjara seumur hidup. Korupsi itu dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yang mana banyak menyengsarakan masyarakat, tidak hanya persoalan kesehatan, namun juga perihal ekonomi. Guys. Weh, santai dong. Kalian tahu nggak sih, Juliari Batubara hukumannya bakal dikurangin dong. Hah? Siapa tuh Juliari Batubara? Gimana sih? Masa gitu aja nggak tahu? Itu loh yang korupsi bansos. Dasar nggak up to date. Oh, nggak tahu, Fer. Aduh Claire, itu loh waktu itu sempet rame gara-gara korupsi bansos sampai miliaran gitu. Ih, tapi parah banget loh itu. Haknya rakyat loh, masa ditilep? Gila sih kalau sampai hukumannya beneran dikurangin. Bisa hancur negara ini, ya nggak? Nggak hancur juga sih, Gav. Soalnya nih, tadi pagi waktu aku kuliah, dosen aku tuh bilang, kalau menurut Plato, negara itu sebenarnya ada perluasan dari individu. Jadi ya, selama ada sekelompok manusia yang berada di bawah pemerintahan yang sama nih, negara bakalan terus tetap ada. Gitu, Gav. Tapi jujur aja aku masih belum ngeh sih, kenapa sih harus ada negara? Tenang-tenang guys. Aku bakal transfer ilmuku ke kalian semua. Jadi waktu kuliah pagi tadi, dosenku tuh ada kasih tahu nih, kalau sebenarnya tujuan negara tuh ada 4. Yang pertama, mengatur masyarakat. Yang kedua, mengarahkan masyarakat. Yang ketiga, mengatur hak-hak masyarakat atau melindungi hak-hak masyarakat. Dan yang keempat, mengkoordinasikan berbagai aktivitas negara. Loh, kok beda, Claire? Yang aku pelajari pas SD tuh ya, tujuan negara tuh melindungi segenap bangsa. Ya, pokoknya yang kayak gitulah. Is, itu mah beda sayang. Yang kamu maksud itu tujuan negara Indonesia secara umum. Ini kan kayak menyejahterakan kehidupan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah tanah air Indonesia. Sama yang terakhir, ikut bersama dengan bangsa-bangsa lain membangun kehidupan dunia yang damai dan berdaulat. Nah, kok yang tadi Clarin bilang tadi, itu tujuan negara secara umum. Oh gitu, Gav. Tapi ya Bet, coba deh aku mau ngetes kamu. Kamu harus bisa jawab kalau kamu lulus SD. Coba ya. Siapa yang mendirikan negara Indonesia? Aku tahu. Nggak boleh. Aku mau ngetes Beatrice. Gimana, Bet?
Hah? Pertanyaan anak SD, Gev? Aduh, Gev, seingat aku tuh, aku cuma inget bahwa yang nyiptain lagu Pelangi tuh namanya Pak Agung kan? Kok bisa? Ini nih. Tuh kan, beneran gak lulus SD nih anak. Yang mendirikan negara Indonesia itu bapak pendiri atau the founding fathers kayak Soekarno, Hatta, ya gitu-gitulah. Tunggu. Kok jadi bahas negara? Tadi yang kasusnya Juliari gimana lanjutannya? Ih, makanya up to date dong, Fan. Nih ya, katanya Juliari Batubara hukumannya bakal dikurangin karena dia udah dibully sama netizen gitu. Katanya sih sanksi sosial. Tapi aneh ya kalau kayak gitu. Padahal kan dia udah ngelanggar konstitusi negara. Bener banget tuh. Yang namanya konstitusi kan nggak boleh dilanggar, karena itu merupakan hukum tertingginya negara. Kalau kayak di Indonesia sih, UUD 45 gitu ya, yang juga merupakan konstitusi tertulis. Emang ada konstitusi yang gak tertulis, Dre? Ada dong, contohnya tuh kayak di Inggris. Di sana itu konstitusinya nggak tertulis. Tapi bukan berarti nggak ada dokumen sama sekali sih di negaranya. Tetap ada, tapi nggak dijadiin satu kayak di Indo gitu. Bentar, aku bingung. Terus, kalau nggak ada konstitusi, cara ingetnya gimana? Kalau di Inggris sih, kebetulan mereka itu peraturannya udah turun-temurun banget. Jadi tetap aman deh. Emang konstitusi isinya apaan aja, Dre? Ada banyak sih, ada tentang prinsip-prinsip negara, peraturan di negara, wewenang pemerintahan negara, pokoknya semua tentang negara deh. Jadi, kalau balik lagi ke kasus tadi, aku sih kurang setuju ya kalau kasus koruptor harus dikurangin hukumannya cuma gara-gara dibully netizen. Setuju sih aku, Dre. Ya nggak, Bet? Iya, 100 buat Audrey. Kalian tau gak sih, seingat aku, negara Indonesia tuh negara hukum. Nih, bentar ya kalau kalian gak percaya. Kalian pada penasaran gak sih kenapa negara Indonesia itu negara hukum? Ih, kok gak ada yang penasaran sih? Ya udah, karena gak ada yang penasaran, aku jelasin ya. Nah, menurut artikel ini, suatu negara bisa dikatakan sebagai negara hukum karena dua teori, rule of law dan teori bacanya apa ya? Rechtsstaat deh kayaknya. Nah, Indonesia tuh katanya yang menganut teori ini nih, yang kedua ini, teori Rechtsstaat. Karena Indonesia memiliki 4 unsur. Unsur kedaulatan HAM, unsur kedaulatan keadilan atau hukum, kemudian pemisahan kekuasaan, dan yang terakhir, fungsi peradilan administrasi negara kita tuh terpisah dari fungsi peradilan hukum. Tunggu. Restaart tuh kan bahasa Belanda, Bet. Bener banget, Gev. Kalau dipikir-pikir lagi ya, negara Indonesia tuh kan pernah dijajah oleh Belanda dalam sejarahnya. Wah, menarik banget. Oh iya, tadi dalam artikel itu juga dikasih tahu bahwa beberapa ahli nggak setuju kalau misalnya negara kita tuh menganut teori Rechtsstaat ini, karena yang bener tuh negara kita itu menganut teori negara Pancasila, di mana segala aspek tentang negara hukum itu berasas pada 5 sila tersebut. Wah, ternyata sejarah tuh penting banget ya buat negara. Bener banget sih, Bet. Loh, aku pikir aku ngomong sendiri, Fen. Ternyata kamu denger toh. Aku kan teman yang baik. Aku dengerin kamu tahu. Nih, aku juga lagi baca-baca tentang sejarah perjalanan UUD 45. Ngepas sama bahasan kamu juga. Ternyata nggak gampang ya buat founding fathers buat sampai ke tujuan akhir dasar negara Indonesia. Dari rapat BPUPKI, rapat PPKI, sampai adanya dekret presiden yang juga turut ambil andil dalam pembentukan UUD 1945. Ini berarti ada kaitannya dong sama yang tadi Audrey bilang. Berarti UUD 45 itu nggak bisa diubah ya? Kan katanya UUD 45 itu konstitusi negara kita.
Eits, bukan gitu maksudnya. Ya memang sih UUD 45 itu sakral, tapi nggak berarti absolut. Buktinya UUD 45 juga udah melalui 4 amandemen. Duduh, bentar. Bentar. Mulai pusing nih otak aku. Udah mulai nggak kuat dengerin ginian. Tunggu, Gev. Jangan pusing dulu. Nih, aku barusan nemu poin penting juga. UUD 45 penting banget buat kepentingan dan keberlangsungan negara. Ada sangkut pautnya juga sama bahasan kita tentang kasus korupsi bansos. Nih, di UUD 45 pasal 34, yang isinya intinya tuh negara harus menjamin sistem sosial untuk semua rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah. Nah, jadi sebenarnya kasus ini proses peradilannya bisa bertumpu ke konstitusi negara Indonesia kita tercinta. Jadi emang konstitusi sama hukum itu penting banget ya buat negara. Kita aja dari tadi ngomongin kasus juleri batubara sampai disangkut pautin dari sejarah negara sampai konstitusi Indonesia. Ya udahlah ya, kasus Juliari kita tutup. Aku udah cantik, saatnya aku caw. Bye guys. Audrey jangan lupa cuci piring. Oke, bye. Iya, nasi aku juga sampai kering nih gara-gara ngomong sama kalian. Claire, itu keteknya jangan lupa ya taruh di kamar. Oke deh. Pen, tolong bawain kuteku ya. Oke. Untung aku baik. Bye, Beth. Dadah. Ya ampun, sendiri lagi deh.